Apa? Oh, ini yang ketiga ya? Ya, yang ketiga. Facebook belum ya? Lagi ini masih teknis di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Itu sudah. pemirsa Mang Dayat Channel. Kita ketemu lagi di acara yang sama. Bagi kan? Dalam sama minggu-minggu kemarin, setiap hari Kamis di bulan Ramadan ini, malam Jumat, kita akan membahas kelakar Ramadan. Nah, masih di tempat yang sama di Masjid Al-Hadad dan masih bersama narasumber kita, bukan narasumber. Habib ini ulama di sini. Habib Ali Karor dan juga bersama masyarakat Al-Hadad di sini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dengan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita bisa menambah pengetahuan kita seputar pengetahuan agama kita di Ramadan ini. Oke. Masih nyeting jadi macam bicara. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai zakat mal. Nah, jadi untuk masalah zakat ini babnya banyak. Jadi tidak bisa kita bahas dalam satu minggu. Jadi minggu ini kita akan membahas zakat mal dan insya Allah minggu depan mana cara maginya ya Bebe? Siap, siap. Jadi tetap pantengi dan juga sesi kita ini pertama kita akan dengar dulu tausiah dari Habib untuk pembukanya, dan kalau memang macam bicara yang menonton ini ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Nanti ada sesi waktu akan dibacakan untuk bertanya sama Habibnya dan langsung dijawab. Oke, kita langsung baik ya ke Habib Ali Karor. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Habib. Nah, minggu ini Beb kami minta petunjuk Beb. Siap. Minta petunjuk, minta wawasannya mengenai zakat mal. Siap. Karena ini nih mungkin banyak yang kurang paham masyarakat nih. Bahaya ini. Jatuh ya Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral habaib, Ami Alwi, Ami Dola, Ami Gasim, Amindum dan lain-lain. Insyaallah selalu kita sehat. Di sini ada Ando Sulaiman yang insyaallah selalu seger, sehat afiat. Amin, amin. Mang Dayat sebagai tuan rumah di online-nya. Online. Kalau di sini bertandang. Jadi malam ini kita nak membahas tentang zakat. Zakat itu Mang Dayat secara bahasa artinya an-nama wa tadhir. Apa maksud dari nama? Nama itu tumbuh. Wa tadhir dan pensucian. Jadi cleaning, ya. Kenapa zakat disebut dengan nama tumbuh? Karena dikatakan oleh ulama, tidaklah kita mengeluarkan zakat, menunaikan zakat kecuali apa yang kita keluarkan itu bakal balik tumbuh lebih banyak. Kalau tidak tumbuh di dunia, tumbuhnya di akhirat. Jadi apa namanya, ada pepatah Arab mengatakan anfik ma fil jeb ya'tik ma fil gheb. Ya, anfik metu kela ma fil jeb, apa yang ada di kantong, ya'tik maka akan datang kepadamu ma fil gheb, sesuatu yang tidak katik di kantong. Nah, Masuk akal kan? Selama kantong kita masih penuh, tidak kita metu-metu ke, ya tidak bakal diisi lagi. Tapi kalau kita metu ke infak lillahi ta'ala, insyaallah apa yang tidak katik bakal datang. Cuma mialwi, jangan juga kita berharap. Ibarat kata sedekah kalau be yang datang lebih banyak, datangnya pas tidak datang. itu. Ini kan cuma motivasi, Bay. Enggak yakin. Motivasi be supaya kita rajin sedekah, rajin mengeluarkan infak, insyaallah bakal datang. Datangnya yang zahir, alhamdulillah. Tidak datang yang zahir, datang yang batin juga alhamdulillah. Jadi intinya zakat itu nama yang kita metu ke, insyaallah tumbuh. Kemudian tadhir. Zakat itu fungsinya untuk tadhir, sebagai pensucian. Dia membersihkan harta kita yang kotor. Ini jangan kita salah paham. Banyak uang yang ngatakan harta zakat tuh harta yang kotor. Bukan. Dia kalau kita ngenjuk ke fakir miskin, yang kita ngenjuk tuh harta yang bersih. Cuma dia kotor kalau kita yang punya duit itu nyimpennya. Kotornya itu mengotori yang
yang lain. Jadi jangan sampai kita ngatakan ini ada duit kotor dari aku untuk kau. Jangan salah. Zakat itu kan rukun Islam. Masa kita katakan apa rukun Islam itu kotor kan? Fardu pula. Fardu ulo. Fardu ulo. Nah, ini. Kemudian dalam segi bahasa seperti itu. Nah, dalam syariat zakat ini terbagi dua. Ada namanya zakat mal, ada namanya zakat fitrah. Nah, ini insya Allah malam ini kita nak membahas tentang zakat mal. Zakat mal ini, zakat mal, zakat harto. Kalau kita ngomong harto, apakah seluruh harto yang kita miliki wajib untuk dikeluarkan zakat? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ada beberapa harto-harto yang telah ditentukan oleh syariat, yang mana kalau kita punya harta tersebut, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya di waktu yang telah ditentukan dengan hitungan yang juga telah ditentukan. Nah, sekarang dari sekian banyak harta yang diwajibkan untuk zakat, yang kita fokus malam ini akan bahas cuma dua. Apa dia? Zakat dari duit yang kita simpen, duit tabungan, atau zakat yang kedua adalah zakat penghasilan, atau yang kita sebut dengan zakat perdagangan. Nah, ini ya. Jadi sederhananya, kalau seorang muslim dia punya duit senilai dia mampu untuk membeli emas murni seberat 85 gram. 85 gram. Jadi tak baca ditanya berapa Ustaz? Tergantung harga emas. 1 gram emas saat ini berapa harganya? Anggap misal 1 juta. Biar lemak ngomong ya. Lemak hitungnya. Maka kalau 1 gramnya 1 juta, kalau ada wong yang punya duit 85 juta, 85 juta artinya dia hartonya minimal itu 85 juta sudah kena kewajiban zakat. Kalau dia punya duit 85 juta. Kemudian syarat yang kedua, 85 juta itu minimal. Kalau lebih ya lebih wajib lagi kan. Minimal 85 juta itu sudah ada di tangannya selama satu tahun. Jadi kalau haul. Jadi kalau belum haul, belum 1 tahun di tangannya, maka belum wajib zakat. Habis olah misal nabung sebulan 5 juta, bulan depan 5 juta, maka selama duit tabungan itu belum nyampe batasan minimal 85 gram emas murni tadi, maka dia tidak wajib ngeluarkan zakat. Nah, begitu misal di tanggal 1 April nabung Habib Olani 5 juta, mulai nabung. Kaget setelah bertahun, misalnya 1 April 2026. 1 April 2026 baru tabungan tadi isinya 85 juta. Nah, tanggal itu ingat ke? 1 April 2026 diingatkan supaya kaget tahun depan 2027 tanggal 1 April juga baru wajib zakat. Jadi kewajiban zakat itu kapan mulai adanya? Ketika nyampe batasan nisab. Batasan nisab dulu 85 juta atau 85 gram emas dicapainya kapan? Nah, setelah itu harus berjalan selama satu tahun. Nah, jadi apa sebenarnya sederhana apa masalah zakat yang simpanan itu Nah, ada juga yang bertanya, Ustaz, mana kalau misalnya aku punya duit dan juga punya emas? Aku punya duit simpenan, juga ada punya emas simpenan. Nah, wong dulu kan galak ngomong nyimpen kunyit. Nyimpen kunyit. Bahasanya biar tidak kedengeran tetangga. Bahasa halusnya bahasa halus. Itu jangan bingung. Kau kan rumah kayu kan lo. Tapi kunyitnya banyak kunyitnya banyak, bekaleng. Ya tidak kedengeran dong. Mau tadi tuh kunyit. Jadi ini nyimpen uya kan. Jadi kalau misalnya dia punya kunyit, emas, juga punya duit, maka tinggal digabung ke nilai duit tadi itu berapa nilai gram emasnya. Nah, kalau sudah ditotal ke, maka 0,5% dia wajib untuk ngeluarkan. Ini zakat apa namanya? Zakat simpanan. Nah, singkat, zakat perdagangan hampir sama. Kalau zakat perdagangan itu kapan kita buka toko? Tanggal 1 April 2024. Maka 1 April 2025 barang yang ada di toko kita, nota yang berhubungan perdagangan, tabungan untuk kita
berdagang, hutang piutang dan lain sebagainya, itu kita jumlahkan total ke, kalau misal totalnya 85 gram emas murni, maka kita wajib zakat. Wajib zakat. Waktu itu wajib zakat langsung. Nah, ana sikok poin yang penting ana sampai ke, banyak wong yang salah paham pedagang, dia ngitung mengkalkulasi barangnya, banyak yang ngitung harga modal. Tapi yang benar harga jual. Misalnya barang ini modalnya 800, jualnya setengah 2. 1.500.000. Wong pedagang ini banyak ngitung, ini modalnya 800. Dihitung modalnya salah. Kenapa? Karena yang kita hitungnya zakat perdagangan. Yang kita dagangkan bukan modal, pasti untung. Nah, maka harga jual yang kita hitung. Baik apa namanya, kalau dia tokonya tuh jual ecer, berarti harga jual ecer. Kalau misalnya dia partai, harga jual partai. Seperti itu kira-kira singkatnya itu Mang Layat. Nah, Jadi kalau Ustaz umpamanya uang utang sama kita, umpamanya 2 juta, Iya. itu masuk bayar zakat gitu? Masuk. Walaupun dia belum bayar. Walaupun karena itu tetap duit kita kage. Kalau dia tidak bayar, Nggak bayar jadi apa namanya, tetap itu urusan antara kage ya. itu untuk urusan kita sama Allah, wajib. Itu kan kalau untuk urusan utang piutang, urusan kita sama dia. Nah, banyak yang berutang baju pempek nih tadi kan. jadi hutang itu Ustaz, kalau tanah Ustaz termasuk rumah kita sendiri, wajib nggak kita zakat ya Ustaz? kalau dia aset, rumah, mobil, motor, tanah, selama aset itu bukan untuk kita usahakan, untuk kita dagangkan, maka itu bukan bagian daripada harta wajib zakat. Nah sekarang perdagangan rumah, umpamanya tadi Iya. saya punya rumah masih itu apa? Komplek. Udah berapa unit lah. Heeh. Nah itu laku sudah, tapi belum ada selesai semua. Saat maksudnya laku udah 2, tapi 4-nya belum selesai. Heeh. Ada wajib pajak itu zakatnya gimana Ustaz? Jadi kalau perumahan Bim, apa namanya? Aset tadi kan? Nah, Aset tadi dia dihitungnya harga jual tanah plus bangunan yang ngandung. iya. Jadi kalau memang itu bangunan belum ada, artinya kan belum bisa didagang ke. Belum bisa didagang ke. Nah, artinya dia belum siap untuk didagang ke. Belum bisa ya. Jadi duit yang sudah masuk tadi belum terkumpul semua saat ini kan masih di proses pembangunan untuk tahapan berikutnya. Kalau proses masuk antum yang rumah yang belum jadi itu sudah ada pembelinya? Belum ada pembeli. Jadi Nah, ada semuanya tuh, heeh. 2 udah dibeli. Yo, Nah, yang 5-nya masih proses bangunan. Nah, Perputaran itu duit perputaran. Jadi apa namanya, yang 5 yang belum bisa antum jual itu kan berarti belum jadi, belum bisa antum jual. Kalau belum bisa antum jual berarti belum jadi barang dagang. Nah, yang sudah laku nih. Yang sudah laku antum 2,5. Kalau yang sudah antum keluar ke kemarin lepas. Tapi yang belum laku tuh Ustaz, besarnya jumlahnya Ustaz, baca 5M mana? Udah dong, udah ada sampai. Misalnya Banyak, nantinya banyak simpanan ada. Iya. jadi Cuman yang developer nih Bib minta maaf. Berat. Beratnya. Tidak, Ustaz. Tidak, sebentar. Beratnya dalam arti ini dia Besar punya banget. tanah. Itu walaupun dia sudah masalahnya dia sudah buka rumah Iya. belum, walaupun belum ada pembelinya. Karena dia iklan ke itu kan perdagangan kan. Iya. Dia dagang, maka yang sudah siap untuk jual tuh wajib dihitung. nah, itu Nah, yang ini juga udah iklan tapi belum kelar. Nah, Gimana, Ustaz? kan duit kita kan terpendam di situ sampai 1M sih ke rumah tadi. Kalau 5 Umpama, rumah. Ustaz, anak ngutang untuk bayar zakat bisa, Ustaz? utang untuk bayar zakat, ya tidak masalah. Nah, dia pinjam. Nak berapa ember kayak siap ke baik? Nak berapa ember? Kalau nak nolong. Bukan, ada embernya itu nak berapa? Bisa kan saya kalau utang. Sudah ada utang pertanyaan bayar belum? zakat, ya? Di situ. Pakai bukan Pertanyaan, dulu nah. boleh. Pertanyaannya enggak keluar dari apa ini? Tidak apa-apa, Beb. apa. Itu ya. Pak Ustad, Yang biru. dia itu. Cabut bae iklan. Dari Mayang Intan Mayang. Ya, betul. Tanya. Mayang ini dari mana Mayang? Namanya Jambi. Ustaz Mayang. Jambi. Mayang Intan Mayang. Eh, Pak Ustad nak nanya Pak Ustad. Apa kami puasa tapi tidak sholat tarawih? Jadi sholat tarawih itu Mayang, Intan, Mayang. Namanya kan Mayang, Intan, Mayang kan. Sholat tarawih itu sunnah. Sholat tarawih itu sunnah. Kalau kita gawe ke menyempurnakan pahala puasa kita.
Tapi kalau kita tidak gawe ke, tidak mengurangi daripada kesahan puasa, juga tidak mengurangi daripada nilai pahala puasa kita. Nah itu, jadi kalau dia sifatnya sunnah, jadi tidak masalah. Dia cuma puasa, tidak sholat taraweh. Yang masalah itu kalau dia sholat taraweh, tidak puasa. Banyak. Dia sholat taraweh yo, puasa tidak. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Ada juga yang model ini, model dia puasa cuma melok sahur sama buko. Iya. Melok sahur sama buko. Dia tengah jalan tanya, puasa tak? Insyaallah. Tapi mending kan ngomong tuh Iya. buko itu maghrib. Iya. Tapi itu tak ada yang ngomong waktu maksimal buko. Ya. Sebelumnya kan baca. Ada lagi saya tanya, puasa dah? Alhamdulillah bulan puasanya. Katanya bulannya baik yang puasa. Lain lagi. Ditanya lah puasa berapa hari? Lain lagi kan 5. Baru 4. Pecah 4 hari. Hari ini tidak puasa juga. Pecah lah 4. Besok insya Allah. Kacau. Jadi itu emang Jadi kalau misalnya utang mungkin hitung Bebe. Iya. Nah, kalau misalnya kita namanya kemarin berdagang nih kadang-kadang pasang surut dihitung-hitung tuh banyak lah utang daripada piutang dari stok mana Beb? Jadi emang ini yang jadi apa namanya? Yang jadi patokan itu penghujung tahun. Yang jadi patokan penghujung tahun. Di misalnya 1 April 2024 dibuka usaha, maka di ujung tahun 1 April 2025 itulah waktu dia menghitung. Menghitung kalau misalnya ternyata dalam perdagangan itu dia malah banyaklah utang daripada untung. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu tetap wajib zakat. Tetap wajib. Tetap wajib zakat. Misalnya minta maaf, ana jualan muka toko dak katik barang. Sikok pun katik barang, ana ngembek barang dari Migasim. Betul. Seisinya ngutang. Betul. Dan kalau dari dia dari beliau ngutang dulu. Nah, ana berjual. Iya. Banyak yang ngomong, oh ini kan ana utang. Setoko ini isinya Iya. utang. Tidak wajib zakat ana. Kato siapa? Kato siapa tidak wajib zakat? Dia wajib zakat. Kenapa? Karena barang yang diutang itu dia kaget. Utangnya ana balik ke, untungnya ana ambil. Jadi tetap jadi apa? Jadi ngitungnya untung saat ini. Jadi Betul. kena dua saat itu. Apa dia? Kena duit kok yang zakat tadi. Antum kena lagi. Ah. Ini kena zakat karena dia ngutangnya ana. Piutang, anak jadi anak yang ada antum ada Piutang, ana ada utang. Nah, Jadi Apa kena. lah nasihatnya itu Apa kalau kita nak berdagang jangan utang berteman apa mana Jadi apa namanya, kalau Imam Syafi'i ini menganggap hutang piutang dalam perdagangan itu sesuatu yang lumrah. Ya, hutang piutang dalam perdagangan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Apalagi zaman sekarang. ya tuh. Apalagi zaman sekarang. Jadi jangan sampai gara-gara ada hutang piutang tadi menghalangi kita untuk mengeluarkan zakat. Soalnya meskipun hutang piutang kita berjalan perdagangan ini, itu tetap kita tidak menutupi untuk kita dapat keuntungan. Ada tak dengan alasan hutang piutang kita hanya tidak dapat untung berdagang, ada? Tidak. Tetap kan? Tetap kita dapat untung kan? Nah, gara-gara itulah kata Imam Syafi'i, tetap walaupun kita ada utang atau duit kita diutangi wong, itu tetap kita wajib zakat. Itu kan kalau pedagang Beb. Kalau bisnis kita itu jasa, misalnya Cak Haji Nah. Umroh, ya dak. Nah, Misalnya Cak Ana nih catering. jadi antum kalau catering itu yang antum jual kan jasa masak. Yo. Jasa masak dan penyiapan dari itu. Jadi artinya yang antum dagang kan itu jasa. Otomatis kaget yang antum hitung itu adalah duit hasil. Antum lebih gampang berapa yang ada di rekening Daripada jasa. iya kan, tidak perlu dihitung kuali berapa, iya piggingnya berapa, tidak perlu itu. Nah, tidak perlu itu. Jadi Kalau utang ayam utang daging dah. paling hitung simpanan saldonya Pak. itu lah berapa itu, tinggal di akhir tahun antum lebih gampang. Di akhir tahun berapa tabungan kita, berapa utang kita sama wong, berapa wong utang sama kita. Nah itu tinggal apa di total ke Ya. 2,5%. Yang akhir tahun tadi tuh hasil terakhir duit kita kan. Iya, Yang kita makan selama setahun tidak itu. masalah. Tidak kata ya. Tidak kata ini. Kalau dihitung Mas Sago, Sago. Nah inilah makanya pembeda antara zakat apa namanya tijaroh perdagangan dengan zakat daripada zakat apa wong galak profesi. Zakat profesi itu kata dalam Islam. Kenapa tidak kata dalam Islam? Karena zakat itu kalau dalam Islam pertama harus nisab.
Yang kedua harus haul 1 tahun. Nah, kalau profesi ini kan per bulan ditagih. Per bulan ditagih pertama, yang kedua dia belum nyampe nisab. Sebesar gaji, misalnya gaji siapa? Gaji ada apalah misal, sebulannya dia dapat misal 100 juta dia punya gaji. Betul. Belum dapat dia belum wajib zakat. Kenapa? Karena 1 juta itu belum satu tahun. Jadi kalau dia dalam 1 juta tuh kalau cara syariat nak dipakainya untuk sekolah anaknya, untuk kebutuhan harian dia dan keluarganya, makan minum dan lain sebagainya, dari 1 juta berkurang 20 juta. Nah, yang 1 juta itu awalnya 80 juta pakai kan? Apakah itu masuk hitungan zakat? Kaget pas di akhir tahun. Tidak. Kalau dihitung juga alangkah repotnya. Nah, jadi kalau dalam Islam itu berapa dari duit kita di akhir. Itu gitu lah. Itu dalam tabungan. Iya, tabungan gampang nih. Gampang. Gampang. Nah zakat ini boleh dak Ustaz umpamanya ngasihkan uang terlilit utang. Ngasihkan uang terlilit utang. Iya. Itu kan ghorimin. Jadi ada uang yang dionyo itu terlilit utang. Maksud terlilit ini dia dak kati aset. Iya. Aset dak kati untuk dia jadikan alat atau wasilah sarana dia bisa jual atau jadikan dia ngenjuk dengan aset tadi sebagai nyaur utang. Aset dak kati. Duit di tangan dak kati. Nah, ini artinya banyaklah utang daripada Aset. apa yang dia pegang. Itu namanya wong bangkrut. Bangkrut gulung tikai. Ini ada kejadian Ustaz masuk suatu warung bayar zakat angin. Ya walhasil ada kesempatan itu walhasil nanya banyak ada utang uang di sini banyak. Jadi bayarin Ustaz. Oh, tidak baca. Kalau ngenjuk itu jangan ngenjuk ke warung, ngenjuk ke wong. Langsung ya. Misalnya ana yang berutang sama warung Ami Kasim, toko Ami Kasim. Antum ngomong sama Ami Kasim, ini utang Ustaz Ali lunas, tidak baca. Baca. Minaknya kali dekat nih Pak artinya. Kan banyak terlilit 100.000 sampai ke itu kan Ya perdagangan. ujung-ujungnya warungnya Masuk dulu bisnis gitu. juga, Iya. Misalnya. zakat Kayak gitu. punya siwan misalnya Ustaz punya ruko Wah, gitu, iya. cak Jawi. Iya. Balik Itu pandang. perbedaannya yang tahun ini beda, yang lima rukun taruhlah yang tahun ini kenanya di bulan depan. Jadi akumulasi selama 1 tahun itu beda bayarnya Ustaz. Intinya kapan dia buka usaha? Untuk siwan bisa ruko. Iya, kapan dibuka usaha? Misalnya dia ruko itu kan pasti kelangnya sama. Meskipun kaget yang masuk nyewa ruko itu beda. Beda. Atau bedeng. Bedeng itu kan pasti kelangnya serentak kan? Lima pintu serentak. Walaupun kaget yang masuk beda-beda kan? Nah, kaget ketika yang menjadi patokan itu iklan. Apa di sini ada Sewa. rumah bedeng. Nah, iklan itu yang membuat dia ada nilai apa yang wajib untuk dizakatkan. Jadi walaupun ini misalnya pintu 1 baru masuk di bulan 2, pintu 3 baru masuk di bulan 5 misal, beda-beda itu tidak masalah. Yang penting kapan dia mulai usaha, tahun depannya itu 1 tahun, maka nilai hasil sewanya itu wajib untuk dizakati. Duit sewa. Jadi duitnya bukannya rumahnya dihitung, sewanya. Habib, kalau tadi masalah jasa jasa itu kan misalnya tadi bahwa yang dihitung itu brutonya atau untung gitu. Saya tadi Haji Umroh misalnya, Ya. untung kita per orangnya apa senilai dengan Iya. ininya tadi. Kalau Modal sama aku jualnya. Lah, ya benar. Itu kami catering apa memang kalau apa untungnya. Jadi kalau ini kan antum itu kalau jasa ini sifatnya langsung dia. Dan tidak katik barang yang tersimpan. Nanti. Katik barang yang tersimpan. Jadi makanya anak ngomong kalau jasa ini tinggal hitung tabungan Habis, baik. ya. Beda kalau di uang di toko. Kalau toko ini kan memang songket. Misalnya barang ada. Barangnya memang adonian. Yang ada barang tuh yang belum laku yang di toko gitu, sarung, sewet, baju. Nah, itu kan memang barangnya memang adonian. Tapi Itu kalau jasa Iya. tidak. Misalnya umroh. Muka paket di bulan Syawal. Maka di bulan Syawal selesai habis. Nah, dak kati setelah Syawal tuh ada paket yang Syawal yang tersisa, dak kati. Iya. Nah, yang tersisa tuh yang tabungan tadi. Jadi bersawat di hari itu peselama. Iya. Artinya yang jadi patokan dodok perkaronya itu adalah yang kena nisab
siso yang Sal- hasil iyo. perdagangan. Jadi ingat Iyo. apa namanya Jasa itu. kalau toko Pekaronya tuh. toko itu antum dapat untung sebulan 30 juta. Sebulan 30 juta. Dipakai untuk kehidupan sisa 5 juta. Misal. Iya. Kemudian 1 tahun kan 5 kali 12 berapa? 60. 60 juta. Duit tunainya atau di saldo 60 juta. Tinggal ditambahin barang yang ngado. Nah, itu. Harga jualnya. Harga jual berapa? Dia misalnya anggaplah tengah 2 juta, 150 juta. Itu yang wajib dizakati. Nah, yang terpakai mana tidak sudah selesai. Yang terpakai biarlah berlalu. Jadi tidak ini kan. Biarpun yang Jadi kita sisa cek saldo aja. tuh. Ada lagi Ustaz yang tanya nih uang mikir. Jadi misalnya 150 juta, Ustaz. Yo. Ujungnya dikurang ke dulu yang batas tidak kena tadi itu. Maksudnya Bahasanya kan yang itu kan 85 suku tadi Juta, dikira-kira 92 juta itu Ustaz. Itu 13 juta. Nah, jadi 100 misalnya harga kita tadi ada 120 juta, Iya. dikurangi 92 juta dulu. Aida. Ada ibaratnya ada yang sampai ke Ida. Jadi sisanya baru dijekat ke. Ida. Tetap akumulasi. Ida. Jadi Ya. 85 juta tuh minimal. Contoh 85 Belum Ida. namanya baca 91 Iya. juta sekarang. Iya. 92 juta. Misalnya begitu Iya, kan, iya, iya. misalnya 85 juta, misal, maka minimal kalau dia ada lebih ya tinggal langsung 100 juta, Langsung itu. 2,5% berapa Iya, iya, dan iya. seterusnya. Ada pertanyaan? Pertanyaan dari Edi Alfian, Mabib. Apa nak maaf? Ganjel dikit. Yo, Baru-baru ini ada kawan nih niat nak zakat di awal puasa. Jadi ngumpul ke sejumlah jando, manula, fakir dan miskin. Tapi di antara wong itu ada beberapa ikok yang jando Nasrani. Cak mana niatnya itu? Gugur niat apa tidak? Maka salam kerap dari Pekanbaru Riau. jadi kalau zakat pertama kita kalau nak ngenjuk tak boleh sembarang. Tidak boleh sembarangan wong zakat itu. Karena di dalam Al-Qur'an Allah langsung menyebutkan siapa yang berhak untuk menerima zakat. Langsung ke sini. Boleh tak zakat dinjuk ke jando? Jando itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an berhak menerima zakat. Mak mana kalau jando kayu? Enggak masuk. Nah, dia nak masuk. Jadi jando kecuali kalau jandonya jando miskin. Jandonya jando fakir kan? Itu boleh. Nah, kemudian apa? Dari seluruh yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang berhak menerima zakat, galo-galonya bersyarat harus beragama Islam. Kalau ada wong fakir dia tidak muslim, tidak boleh kita tunjuk zakat kecuali dalam sikap keadaan. Kalau kita ngenjuk dia, kalau be dia dan keluarganya dan grupnya bisa masuk Islam. Nah, itu boleh kita tunjuk. Atau sekampung lah katik lagi orang Islam yang nak tunjuk. Bisa tak? Tidak bisa. Tak bisa tuh. Tidak bisa, tidak bisa. Dia harus pindah ke sana. Harus pindah ke sana. Tidak boleh. Jadi intinya tidak boleh itu. Kalau dia zakat kepada, bukannya artinya tidak boleh batal kalau tidak. Yang wong kafir itu yang tidak sah. Artinya dia wajib ambil duit tadi, asal lah tunjuk. Tak lemak kita ngembek yuk. Ya sudah ganti tunjuk yang berhak. Itu. Sedekah bebas. Nah, ada pertanyaan? Ini dari YouTube. Dari YouTube ini dari Fatimah Asegaf. Oh, Nak bertanya Ustadz, kita ni wajib zakat harta simpanan, misalnya melalui nisab zakat atau perak. untuk harta yang disimpan nih bukan yang lain nih. Ya, untuk yang disimpan. Untuk zakat atau perak. Nah, boleh milih tak emas atau perak? Apa cak mana, Habib? Soalnya kalau dihitung nisabnya perak ini beda jauh dengan harga emas. Nah, jadi memang kalau sebenarnya kalau disuruh di dalam kitab fikih kita boleh milih. Patokan barometer kita ini kan ukurannya tadi yang anda sebut 85 gram emas murni. Sebenarnya ada juga atau 555 kalau tidak salah gram perak. Nah, tentu kan harga perak sama harga emas beda jauh. Beda. Nah, jadi yang mana yang kita patok? Duit kita kan tunai, bukan emas, bukan perak. Kita ini nak ngukur melalui perak atau nak ngukur melalui emas. Kalau dalam fikihnya kita bebas milih. Bebas milih. Tentu kalau pakai perak lebih murah. 500 sekian emas, perak, berapa duit? Jarang pula kita ngotek ya. Tidak bukan duitnya, nilainya. Iya. Anggaplah 15 juta. 15 juta anggap. Artinya kalau kita punya duit 15 juta, Sudah kan? sudah nisab. Nah, Kan beda sama emas. Nah, ini artinya kalau kita pengen misal, aku punya duit 20 juta, berarti lah nyampe nisab aku. Boleh silakan.
Itu lebih bagus. Karena Nggak dia patokan perak tadi. Kalau dia ngebek patokan perak. Tapi kalau dia nak ngebek tak doh. Ini kan patokannya emas. Duit ini kan sekarang nih nilainya sedunia menilai uang nih dengan emas tak katik dengan perak. Nah, kita melok emas tak masalah. Jadi boleh. Cuman kalau kita pengen, aku pengen berzakat. Aku nak melok yang perak bela. Silakan, bagus. Dia bagus. Jadi dia nilainya duitnya tuh rendah, tapi sudah nyampe nisab. Dengan catatan harus satu tahun. Nah, ya itu. Jadi boleh. Urutan yang berhak terima zakat mal tadi. Iya. Dari 8 tadi. Sama dari siapa? Sama ibu kita boleh dah. Saudara Oh, dekat boleh dah. siap. Nah, ini Kawannya iya, anak baru ingat minggu kemarin ada yang nanyo masalah nenek kan. yang berurutan yang nerima. Jadi apa namanya zakat, sedekah, infak itu kan bentuk perhatian yang kita berikan kepada wong lain. Nah, apa namanya perhatian itu ada yang disebut perhatian yang wajib untuk kita berikan, ada perhatian yang tidak wajib. Perhatian yang wajib itu namanya nafkah. Kita wajib untuk menafkahi kita punya bini. Kita wajib untuk menafkahi kita punya anak. Selama anak itu belum balik. Kalau dia sudah balik, lepas. Sebenarnya kalau misalnya anak kita atau kita anak sudah balik, kita tak boleh nuntut. Ini kau ni tak nafkahi aku, tidak boleh. Kalau syariat sudah melepaskan. Wong tua kita sudah lepas tanggung jawab ketika kita balik dan mampu begawi untuk memberikan nafkah kepada kita. Walaupun kan sebagai wong tua tetap selama dia belum baca begawi dinjoknya, itu bentuk kasih sayang mereka kepada kita. Nah, kita anak wajib memberikan perhatian nafkah kepada kita punya wong tua di saat mereka tidak lagi punya kemampuan untuk bekerja. Jadi satu kepada istri, dua kepada anak yang belum balik, yang wajib ini nafkah. Ketiga kepada wong tua. Nah, ini kalau yang tiga kelompok ini, kalau kita wajib memberikan nafkah, maka tidak boleh kita memberikan zakat kepada mereka, tidak sah. Anak ngenjuk zakat kepada wong tuanya, gila. Anak nyebutnya gila kau. Alang ke nyaya madai zakat kau unjuk kepada wong tua, tidak. Wah, ini kan bagus aku unjuk duit, tidak. Sagusnya kau unjuk nafkah, bukan zakat. Kemudian laki ngenjuk zakat kepada tidak boleh. Kenapa? Kalau kita wajib memberikan nafkah, kebalikannya boleh. Bini kita kaya, kita miskin. Bini kita berado, kita tak punya apa-apa. Jadi bini nginjuk kita zakat, boleh, baik, tak masalah. Boleh. Boleh. Balik ngapa? Jadi kuncinya itu, kalau siapa yang wajib kita berikan nafkah, tidak boleh kita nginjuk zakat kepada dia. Nah, boleh tak kita nginjuk ke nenek? Tak boleh, karena dia satu wong tua kita. Boleh tak nginjuk ke dulur? Dulur kandung? Boleh, karena kita tak wajib nunjuk dia nafkah. Bahkan lebih bagus kata Nabi, kalau kita ngenjuk perhatian kepada dulur, dapat 2 pahala. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi. Nah itu. Berarti Kalau dolor buntu, tapi kaya buntu ini tidak boleh deh. Ada yang gitu. Kaya tapi buntu kan. Banyak aset tapi duit tidak megang lagi nak lebaran. Aduh. Emang ada. Iya. Kemarin Aku nih ngalamin banyak. Iya. Maksudnya bertanya. Pendek baju bisa jual ke siko. Ini Beb sekarang ini ada anak ketemu si Kok Wong. Dia anak wong kayo. Nah. Wong kayo lamu. Nah. Dulu punya aset banyak kan. Kayo. Nah, sekarang dia ada aset rumah. Rumahnya bagus. Mewah. Tempatnya di Talang Semut. Nah, dijualnya. Cuma tadi sekarang ini zaman siapa yang nak beli? Dia untuk makan sehari minta maaf ya. Nah. Kopi mik gitu. Saset, ya. Kopi saset itu satu saset bisa untuk 2 kali minum. Nah. Saking hati duitnya. Nah, cuma dia ada aset. Nah, apakah wong cak ini dikatakan apa? Fakir. Iya. Mana tuh? Nah, mana? Ya. Dia dikatakan fakir, Bim. Walaupun dia ada aset, tapi aset itu kan kebutuhan dia. Iya. Kan masa kita bakso, kau jual rumah kau ada duit. Kebutuhan dia apa? Dia beli. Iya, berlindung. Sandang, Nah, tapi papan. kalau Ustad bisa tak kita kasih zakat? Ustad, Ya. jawabannya di epusil terakhir. Ya, ada sekarang. Ada kita. ada fanpage?
Ada tak? Ada. Fanpage dulu baru Ayo. sini. Baru ke YouTube. Assalamualaikum dari Azari Cas. Dan udah Iya. Ngapo. dari Azari Casi nak nanya Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Masalah dendam puasa. Kata Ustaz nak nemu Ustaz di mana alamat Ustaz? Tahu lah. Itu ke Habib. Jadi maksud ana temui ustaz siapa baik. Yang penting maksud ana jangan ngitung dewe. Duduk sama ustaz di kampung, inti tinggal di mana? Misal tinggal Tujuh Ulu, cari ustaz Tujuh Ulu. Duduklah di sana, cari ustaz. Intinya kalau mul itu tuh kita tak bakal bisa ngitung dewe. Carilah wong yang alim di kampung kita. Kalau nak temui ana, boleh temui di Masjid Al-Haddad. Insya Allah tiap malam anak ada di sini, khususnya malam Jumat. Benar. Pas kalau minggu depan nak ke sini. nak Yo hitung-hitung. jatuhi, nak hitung-hitungan. Yo, Yo, jatuh. ngawak buku. Yo, ngawak buku, ngawak pena. Bawa kopi. Ban buku pena baca dia dok. Zakat, Ustaz, Yo, boleh tak kita tunjuk jumlah nilainya ini sekian apa ke wong ini susah dan biar dia maju Nah, usahanya itu kita tunjukkan separuh bagian dari zakat Bangsa kita. itu amiawi tak berapa Demikian kalau anak sudah bagi nerimo. separuh kan. Anak nerimo. Iya, hukum. Kita nah, Hukum dulu. jadi mak ini apa namanya sebenarnya zakat itu tuh sifatnya produktif. Ya. Ada zakat produktif. Maksudnya mana zakat produktif? Zakat yang kalau kita ngenjuk kepada yang berhak menerima zakat tadi diharapkan dionyo itu mampu berkembang. Kita ni selama ini kebayang Nyambung itu. kalau kita apa namanya ngenjuk zakat harta duit, kita ngenjuknya duit. Iya. Kita ngenjuknya duit. Nah, ini salah. Tidak harus duit sebenarnya. Bisa. Tidak harus duit. Jadi misal apa kita nyingok dia ni ada potensi menjadi apa namanya pedagang bakso misal. Jadi kita belikan gerobak. Kita berikan peralatan untuk dia apa jualan bakso tadi itu nah. Dari duit zakat. Nah, ini modal kau, ini barangnya plus ini duit 1 juta. Buat putar itu tak masalah. Bahkan itu lebih bagus. Nelayan misal. Ada wong potensi mancing. Mancing. Dia tak kata apa-apa, cuma pajak modal apa? Mancing tu lah. punya jembatan pula. Iya. Nah, jadi apa? Modalnya. Boleh tak kita melikan dia perahu, kemudian berikan perlengkapan untuk mancing dan lain sebagainya, boleh, bahkan itu lebih bagus. Diharapkan setelah itu kita tunjuk dia pacak menghasil ke dewe. Bahkan bisa di tahun juga depan zakat. macam dekat. Iya, jadi itu namanya zakat produktif. Jangan sekarang ini kan zakat ini dikesan Ngasih ke duit tu lah dikesan ke yo apa mangap terus. Dia terus disuapi tahun depan apalagi tahun depan. Nah, itu jangan. Nah, Jadi, Ustaz, tanya lagi Ustaz, Nah. apa ke zakat itu tuh yang nerimonya tuh sudah pacak ditentu ke Ustaz? maksudnya Yo, ini aku ni tiap tahunnya boleh pula zakat. iya. Daftar aku ni sudah ada je. Kenapa nak dicoret-coret tu? Itu adalah di kita aja. Jadi apa namanya? Zakat itu bukan warisan. Zakat itu bukan warisan. Jadi kalau memang kita merasa kita sudah tidak berhak lagi, maka kita tidak boleh nimo zakat. Tidak boleh. Kalau kita tahu bahwa diri kita sudah mampu, tidak layak, tidak berhak untuk nimo zakat, tapi kita masih nerimo, artinya kita memakan hak wong lain. Nyumpai diri dewek pula. Nyumpain miskin. Iya. Pertama Ustaz. Kedua, bagi yang ngenjuk zakat tadi Ustaz. Ngenjuk zakat tidak sah. Tidak Ah. sah. Dia tidak sah. Kalau selama dia tahu. Datang yang berebet-rebet. Ustaz, nama aku ya memang sudah tak doain lagi tu baca alih ke kadek aku. lagi. Tahun ini Menurun. Nah, Ini pertanyaan ini di luar zakat. Tapi Iya. ini pendek-pendek jawabannya, Habib. iya. Pertama dari Rahmat Lubai, izin nanya Habib, bulan puasa make cotton bud batal dak? Iya. Yang kedua dari beliau juga, witir, solat witir 3 rakaat 1 salam, apa 2 rakaat 1 salam? Iya. Nah, yang apa namanya? Tiga langsung atau 2-1. Ya, yang bagus itu. Siap. Kemudian hukum mandi wajib habis subuh. Iya. Nah, mungkin 3 itu. Mandi wajib lagi, panjang. Pendek gitu ya. Pertama tu cotton bud Yang tadi, pertama cotton bud. Cotton bud itu korek kuping. Ya. Kalau zaman dulu maki peniti. Kili-kili. Kili-kili pakai bulu ayam itu Ustaz. Sekarang maki cotton bud. Kita membersihkan kuping, kotoran kuping itu pas lagi puasa memang ada khilaf ulama.
ada ulama yang ngato ke kuping ini kalaupun masuk banyu tidak batal puasa, ada. Tapi ada juga ulama lain ngatakan kalau masuk banyu maka dia batal. Jadi kenapa ada dua pendapat seperti ini? Karena khilaf ulama ini kuping ini tembus ke rongga dalam tak? Nah, kalau dia tembus maka dia membatalkan. Kalau dia tidak tembus maka tidak membatalkan. Nah, di sini terjadi khilaf. Nah, walaupun ada khilaf tentu kita ngambil yang hati-hati. Ngambil yang hati-hati. Janganlah meskipun ada yang ngomong oh tidak batal. Oh, ada yang ngomong batal daripada lebih baik dari Kupek ini ya. lah. Kucek ime. Iya. Kucek ime aku tiup-tiup. Nah, itu kan. Jadi jangan kita membersihkan kuping pas lagi puasa. Nah, Malam Tadi tak witir. apa. pas lagi puasa. Iya. Kemudian yang kedua, masalah sholat witir. Sholat witir itu hukumnya sunnah muakkadah menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Imam Hanafi hukumnya wajib. Ya. Jadi kalau ada yang tidak sholat witir satu hari atau dalam satu malam dia berdosa. Kalau menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena kata Nabi al witru hakun faman lam yutir falaisa minna. Kata Nabi Muhammad, sholat witir itu adalah sesuatu yang wajib. Siapa yang tidak sholat witir maka bukan dari kelompok kami, kata Nabi. Nah, jadi ini menurut Imam Abu Hanifah sholat witir itu hukumnya wajib. Tidak witir berdosa. Kita ini kan witir kenalnya Ramadan nih lah. Padahal tiap malam tuh ada. Nah, alhamdulillah dalam mazhab Syafi'i tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Artinya kalau ditinggal tidak masalah, cuma makruh baik. Kalau kita tidak kati uzur, kita mampu, kemudian kita tidak sholat witir, maka itu hukumnya makruh. Nah, tato cara pelaksanaannya witir ini minimalnya 3 rakaat. Bukan siko. Maksimal 11. Ana sebutkan 3 kenapa? Karena siko itu kalau kita istiqomah makruh. Ada wong aku minimal 1 rakaat be Allahu Akbar rakaat tiap hari sekarang makruh. Ya kan? Bahilnya aduh. Malaikat ngunjal minggu dia. Malaikat ngunjal minggu dia kan. Sholat sekarang minta sugo. Kalau catatan main. Jadi maka minimal 3 kan. Minimal 3 maksimal 11. Dan anak sering nunjuk tahu sholat tahajud. Sholat tahajud yang kita gawe ke habis kita tidur bangun malam di sepertiga malam terakhir. Sholat tahajud itu bukan usoli sunat tahajud, tapi tahajudnya Nabi adalah sholat witir. Jadi ingat kalau kita nanya sama wong, kau tahajud? Aku tahajud 11 rakaat. Apa be? 2 rakaat wudu, 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat, 2 rakaat apa lagi? Witir tadi. 2 rakaat ini hajat taubat ini sikok lagi baru tahajud. Nah, istihara apa lah terserah. 3-nya ujung baru witir. Nah, ini boleh atau tidak? Kalau tanya hukum boleh baik. Cuma kurang afdol. Afdolnya 11 rakaat galo-galo murni kita jadikan witir dari awal. Karena Siti Aisyah ngomong dewek Nabi baik di Ramadan atau di luar Ramadan sholat tahajudnya 11 rakaat. Dan 11 rakaat itu adalah witir. Jadi usoli sunat tahajud sebenarnya tidak arti. Sebenarnya. Karena tahajud itu bukan nama sholat, tapi kegiatan kita bangun malam tuh namanya tahajud. Baca begadang lah. Begadang bukan nama sholat begadang tuh. Nah, kan? Tapi tahajud tuh ketika kita bangun, kita ngawi ke sholat sunnah. Sholat sunnah itu kegiatan itu namanya tahajud. Di kelompoknya. Iya, kategorinya tahajud. Niatnya witir. Macam-macam tadi boleh ya. Boleh macam-macam. Cuma yang macam-macam itu tuh pahalanya cuma semacam. Pahalanya cuma sunnah mutlak, sayang ya. Kalau dia witir dapat sunnah muakkadah. Grupnya lagi sunat mutlak kalau itu. Sayang. Termasuk salat tobat. Tobat galau-galau jadi sunat mutlak, sayang. Pahalanya paling rendah. Dalam sholat sunnah pahala rendah itu sholat mutlak. Nah, tapi kalau kita niatkan witir dari awal 2 witir, tegak lagi witir lagi, dari awal witir sampai 11 rakaat, maka dia dapat pahala sunnah muakkadah. Jadi gantilah. Yang biasa usoli sunat wudu, taubat, hajat apa-apa gantilah. Ganti dengan Ustaz, kalau kita dengan witir. yang kodok Kodok itu dah saya tanya, Bim. Kalau kodok wajib. Iyo. Tengah malam kalau kita kodok wajib. Kalau kodok wajib. Ini kan anak pembahasan sunnah. Sunnah. Ya. Kalau dibandingkan Ustaz mana yang lebih afdol? Aku sholat witir
atau aku kodok? Woi kodok. Banyak-banyak WT tak kodok saya. Kalau lemak laki itu banyak kodok, WT-nya jangan tinggal Yang juga mau di tuh gorokan. masih depak depik di bawah sana. Kurang itu kan. Kemudian setelah 2 rakaat itu terakhir kan tadi 3 rakaat kan? Iya. Nah 3 rakaat itu ada 2 metode. Satu namanya metode wasol, yang kedua metode fasol. Wasol tuh nyambung 3 rakaat langsung seperti sholat maghrib, tak kati tahiyat awal. Kalau ada tahiyat awal tak masalah, cuma bagusnya tak usah pakai tahiyat awal. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat langsung. Nah, kemudian yang kedua 2 rakaat salam, kemudian tambah lagi 1. Dan ini cara yang lebih afdol. Kenapa ini afdol daripada yang pertama? Yang pertama cuma 1 solat takbirnya sekali. Tapi kalau yang ini 2 rakaat, 2 solat. Karena takbirnya 2 kali. 2 solat sama 1 solat besar pahala 2. Itu 6. Kira-kira mah itu Bang Ren. Nah, Nanti bolak-balik majelis jujur baru tahu kalau bagus lah witir kalau itu. iyalah. Pertanyaan Ustaz. Tadi udah mandi Tiga, tadi. Ustaz. Mandi. Cuma mandi. 1 rakaat solat. Boleh. Cuma makruh kali istiqomah. Malaikat tadi ringan. Kali sekali bae pada ada gawe. Tadi malaikat yang ringan. Ada budak di berpikir main nih. Saya kan boleh kan? Iya. Nah, tiga kali takbir. Oh, Ida, jangan. Salah. Salah. Jadi cuma ada 2 metode. 3 itu 3 rakaat terakhir itu cuma 2 metode. 3 langsung atau 2-1. Jangan 3 nih 1-1-1. Jangan. Terpikir pula. Itulah malaikat. Tadi mandi wajib. Ayo mandi wajib kan manjang ya. Jadi mandi wajib nih gawe mandi. Mandi wajib tuh apa namanya? Sudah subuh. Dilakukan habis subuh tidak masalah. Yang penting jangan sholat subuh kecuali habis mandi. Ya, Ya. itu. Nah mandinya itu sebelum subuh atau setelah subuh. Yang penting sholatnya jangan kita gawe ke sholat kecuali mandi dulu. Tentu bagusnya kalau baca semakin cepat semakin bagus lah. Nantang lagi. Iya. Cepat makin bagus. Iya. Balik yang jaket tadi, dikit lagi ya. Udah hitung. Misalnya pedagang tadi, songket ibarat. Iya. Kalau benda yang terlibat di perdagangan tuh misalnya mungkinnya ada Habib tadi kan dihitung kan untuk hitung nilai jaket tadi. Nah, kawan-kawannya nih dihitung nggak misalnya tokonya, terus ada mobilnya operasional Nah. hari-hari kan kita pakai mobil ngawak songket, Iya. ngawak catering, kan ada nilai kan? Siap. Walinya, ininya. Jadi mah ini Tanya, Ustaz. Yo. zakat perdagangan, judulnya perdagangan. Jadi apa yang kita dagang ke? Jadi kalau yang menunjang perdagangan tapi tidak kita dagang ke tidak. Jadi kalau perdagangan misalnya anak dagang songket, apa namanya? Anak kadang-kadang ngangkat barang maki itu tidak. Kantong asoy di itu. Kantong asoy. Bahan baku. Nanun. Emas menang emasnya. Ya. Yang inti Aset. dagangkan itu Aset. Songket. Berarti kalau dia masih dalam keadaan emas belum. Oh. Belum. Tapi kalau jual benang juga Ustaz. Kecuali kalau jual benar. Anda tuh kalau pacak berdoa jadi emas nih, menang emas tuh. Ustaz, ala Ustaz. Tidak benar. Benang emas itu sebutannya, Bay. Iya. Bukannya emas bukan. Bukan. Oh, sebutannya. Emas warnanya juga Warnanya warna saja. Ini kan jual songket Ustaz. Ada Benang silver. masuk juga. Ya. Berarti kan masuk benang masuk. Bukan masuk. Masuk. Itu termasuk Masuk. bahan Masuk. baku. Jadi kalau Ada, Ustaz. umpama Ustaz, Iya. nunjuk ke pengrajin. Iya. Iya. Nunjuk ke bahan-bahan galonya. Nah, iya. Kita nerima. Iya. Apa tadi? Songketnya. Iya. Potong dia MBN tadi. Iya. Berarti kan dagang itu benangnya Ustaz. Lagi nilainya itu tadi Lagi ada. dekin dulu. Oh, mak itu. Iya, itu Ustaz. Jadi Banyakan itu. jadi pengrajin ini dia tidak punya modal. Dah punya modal, nunjuk Jadi kita barang. modalin. Nah, itu Ustaz. Terus Tidak, dia tetap jual songket. Tidak, Ustaz. Beda Ya. kalau benangnya tadi, Bib. Misal, ana sama-sama pedagang songket, bukan pengrajin. Ya. Kami Gasim jual sama ana. Nah, itu baru. nah waktu yang tuh pengrajin berlari dia minta balik duit songketnya. Nah, Tidak, itu kecuali kalau bahan bangunan Ustaz. Kalau bahan bangunan ini kan misalnya punya batu ada 100 juta sejuta itu. Apa dihitung? Apa tidak kira-kira itu? Dihitung. Nah, Bukan batu batanya dihitung nilai duitnya. Iya, iyalah. Nah, ada pertanyaan. Ada pertanyaan Ustaz. Pertanyaan anak pribadi bukan dari PNB. Bukan. Kalau hukum maki minyak wangi di bulan Ramadan Ustaz. Nah, Minyak wangi itu kan kita puasa ini, itu
salah satu hikmahnya kita merasakan apa yang dirasakan oleh mereka fakir miskin. Jadi keadaan kita kalau pacak sama seperti mereka. Palingnya sama, ausnya sama, dan keadaan lusuh badan kita pun sama. Wong fakir tu kita lama-lama duduk sama dia berdengas. Nah, jadi benar tak? Jadi dia apa namanya? Artinya salah satu identitas wong fakir tu dia tidak wangi. Nah, makanya di dalam ibadah haji, ibadah umroh kita haram untuk maki minyak wangi, larangan haram hukumnya. Kenapa? Karena pas haji umroh sama. Diibaratkan wong tu miskin, tidak punya baju, cuma tu helai kain ihram be. Nah, puasa sama. Cuma hukum puasa tu dia tidak sampai ke haram maki minyak wangi, cuma sebatas makruh. Ada dua pendapat. Makruh setiap hari makruh selama dia puasa be. Kalau udah maghrib sampai subuh tidak makruh lagi. Nah, apa namanya? Kalau ada juga pendapat makruhnya itu kecuali besok hari Jumat. Kalau untuk khusus hari Jumat maka maki minyak wangi jadi sunnah. Pendapat. Bukan muktamad. Kalau muktamadnya walaupun Jumat makruh. Nah, itu. Kenapa makruh, Ustaz? Wangi-wangian itu bentuk daripada apa? Style, bentuk daripada apa? Wong yang punya. Punya wong yang punya kan, bukan wong yang tak punya. Dan sedangkan puasa ini kita pengen menampilkan apa namanya penampilan wong yang tidak punya. Nah, ini Facebook banyak. jatuh mana lo? Facebook jadi. Facebook dua. jatuh. Rasyad Wong Kronjo. Assalamualaikum Beb. Katanya warung makan yang jualan bulan puasa yang sengaja jualan dia buat uang tidak puasa dosa besar ada. Besar ni dosanya. Besar ni dosanya. Kenapa? Karena dia besar ngemuk ke wong yang tak puasa. Berdosa itu. Hati-hati. Rezekinya tidak berkah. Naudzubillah. Jawab Ustaz. Itu sering diintip-intip malaikat itu. Terus Singgung dikit malam Lailatul Qadar. Pernah baca sejarah malam itu ketika Nabi nemui malam Lailatul Qadar, beliau sujud dan basahi dahinya. Banyak sejarah menyebutkan kalau malam Lailatul Qadar itu udara sejuk dan tak hujan. Minta pencerahannya ngapo dahi Nabi basah. Apa karena bekas hujan dan beringat? Makasih pencerahan. jadi kan Nabi itu tinggalnya di Arab. Arab itu iklimnya beda sama kita. Kalau kita basah, makanya apa kita berkeringat. Kalau di Arab itu kering. Kering, makanya walaupun panas tidak berkeringat. Nah, kalau di Indonesia nak mengetahui ini tanda Lailatul Qadar atau bukan tuh sulit. Kalau nyingok dari hadis Nabi nak kita sama ke. Karena iklimnya beda. Nabi Muhammad memang dalam hadis beliau itu pas pagi-pagi sujud kan masjid Nabi itu masih alas tanah langsung tanah pasir bukan kita sudah kami granit dan lain sebagainya kan. Halaman BPI ini. Beliau betul-betul pakai apa tanah pasir. Jadi pas beliau sujud karena apa namanya biasanya iklimnya tuh kering, tiba-tiba pas malam Lailatul Qadar jadi rutubah, jadi basah. Sehingga basahnya itu lembabnya tadi memberikan pengaruh kepada tanah. Waktu Nabi sujud maka nempellah di dahinya Nabi Muhammad. Maka Nabi nyebut ini semalam malam Lailatul Qadar. Jadi tandonya bisa jelas. Bisa tahu kenapa? Karena iklimnya beda. Tapi kan kalau kita wong Palembang kan semalam hujan. Hujan deras. Angin kencang, banyak ganteng nyampak lagi. Ya kan? Batang rubuh. Banyak batang rubuh. Apalagi bangsa di rumah Ustaz, sujud basah tak tahu. Konyol. Banjir. Tapi kalau kita husnuzon tak apa. Iya. Kita husnuzon baik-baik sangko. Malam ganjil. Hujan. Insyaallah Lailatul Qadar itu tak masalah. Tidak masalah. Nah, kemudian misal yang kedua kan apa Nabi nyebut kalau malam Lailatul Qadar itu besoknya ini apa? Langit ini mendung. Teduh. Nah dia kan tegang benderang, awan tuh jarang. Maka bedanya tuh jelas. Kalau kita nih mendung nih. Ya, mendung tuh. Jadi saking banyak mendung sampai ada orang namanya mendung. Jadi mah itu jadi tak baca kita apa? Kita mendung itu. Jadikan sebagai patokan. Kira-kira itu Iya. Tapi kalau husnuzon insyaallah. Nah. Banyak nih antrian. Jatuh Gian. Okazon deh. Dari Angga Sriwijaya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Kalau kita ziarah kubur, apakah wong yang meninggal tuh wong yang kita doakan meninggal itu orang yang mendoakannya Meninggal juga. Tahu. Menziarahnya apa dia ini?
Apakah kita kalau meninggal bakal ketemu dengan wong yang Ziarahi. kita kenali dan kita sayangi? Mungkin maksudnya dengan sering menziarahi kali ya. Oh jadi mah ini apa namanya, intinya Nabi pernah ngomong dari sekian banyak nikmat kubur, di kubur itu kan ada nikmat, ada azab. Nah dari sekian banyak nikmat kubur, nikmat yang paling nikmat adalah di saat yang dikubur tadi dikunjungi oleh wong yang paling dia demen pas dia hidup di dunia. Nah, jadi siapa yang didemeninya pas hidup di dunia, tiba-tiba dia datang, maka bagi yang dikubur itu nikmat paling besar. Allah mengembalikan ruhnya ke kubur, bukan ke jasad, mati hantu. Jadi ke kubur. Jadi jadi apa namanya, banyak orang nanya, Ustaz, wong kan meninggal, jasad kan dikubur, ruhnya kemana? Ya, itu. Ruh itu ditempatkan di tempat ruh. Ada tempat ruh itu dikumpulkan, ada di daerah Yaman sana. Ada tempat ruh wong mukmin, wong muslim, sama ruh wong fasik, wong kafir. Namanya kalau yang kafir itu namanya sumur barhud. Sumur barhud. Barhud itu ada di daerah Yaman. Antum boleh ketiklah Google, sumur barhud, ketemu langsung. Nah, itu tempat ruh wong kafir, wong fasik. Nah, di depannya ada sumur juga ya. Ada sumur juga, makanya mangnya age melo anak di Yaman. Jadi jadi apa namanya, sumur itu tempat wong muslim, wong mukmin. Nah, ketika ada wong ziarah ke kubur yang dia demeni, maka Allah kembalikan, artinya ditarik bisa dekat ke kuburan supaya dia lebih merasakan nikmat daripada apa kunjungan tadi itu. Nah, kemudian apakah aku sering ziarah ke itu dulu? Ada tak kemungkinan aku baca ketemu mimpi? Mimpi itu kan bawaan perasaan kadang-kadang. Mimpi ini kan kadang-kadang bawa perasaan, kita mikir terus, laju ketemu. Iya nih. Kan itu kan ada bawaan perasaan. Ada juga yang tidak bawaan perasaan, tapi Allah memang pengen ngenjuk kita hadiah. Anak pernah ngajak si kawan jamaah umroh anak namanya Yusuf. Namanya Yusuf India, bukan Yusuf Tambi itu bukan. Yusuf lain India, wong daerah PHDM. Iya. Dia ngomong, Ustadz, aku nih punya abah meninggal, dikuburkan di Ma'la. Sampai sekarang aku tidak tahu Ma'la itu di mana. Oh, kata anak, Ma'la itu tempat Siti Khadijah, pela melo anak aja. Akhirnya anak ngomong, ini namanya Ma'la. Cuma kalau inti nanya sama anak, kuburan apa di mana, tidak bakal terjawab. Kenapa? Kalau sangkatin namu. Kan cuma batu be kan. Nah, jadi yang penting kita niat be, kita apa Fatihah, kita doakan abah inti, sudah selesai. Akhirnya malam itu ketemu dia sama abah yo. Sudah beberapa tahun aku pagi-pagi seneng nih. Aku tidak pernah ketemu sama abahku. Ini mimpi luar biasa, sampai sekarang dia gorib mana. Jadi ada mimpi yang karena bawaan perasaan. Ada mimpi yang memang hadiah dari Allah. Jadi tidak bukan sesuatu yang mustahil. Kalau kita menjalin hubungan dengan yang hidup atau yang mati, akan Allah temukan di mimpi. Naam. Nah, ini lanjut lagi nih. Ada beberapa pertanyaan, tapi mirip pertanyaan nih, jawabannya mungkin sama, Bib. Mirip itu sama artinya. Sama. Iya. Pertama, Masih mak dulu tuh. Mak Mano kalau nerima zakat dari Bandar Sabu. Nah, sama ada lagi yang nanya Jangan tahu. nerima zakat dari koruptor. Sama kan? Pertama, Bib. Yang kedua ini ada apa hukum sopir angkot yang tidak pernah puasa dengan alasan begawe berat nyari rezeki? Iya. Jadi pertanyaan pertama, zakat dari wong yang hasilnya dari hasil yang haram. Hasil haram itu tidak pacak dikatakan hasil. Hasil haram tidak pacak dikatakan hasil. Maksudnya mak mano? Ada wong yang dia berjual, jualan yang dia jual ke itu sesuatu yang haram. Artinya syariat mengharamkan barang ini untuk dijual, kok dia jual. Nah, jadi duit yang dia hasilkan bukan hasil. Artinya apa? Duit yang dia pegang dari konsumennya dia itu tetap duit mereka, bukan duit dia. Jadi dia makinya zalim. Dia bagi-bagikan zalim. Dia apa namanya? Dia apa kebe zalim karena bukan duit dia. Karena ini bukan hasil. Dia jadi mak manusan, balik ke duit itu kepada yang punya. Itu taubatnya, bukan taubat aku Bandar Sabu Ustaz. Aku nak taubat. Jadi banyak-banyak sedekah. Bukan taubatnya itu. Duitnya balik ke sama yang balik ke kepada mereka. Oh, rugi aku Ustaz, barang habis balik ke mulut. Kalau kau ingin taubat, belum taubat. Nah, itu. Nah, kalau kita nerima zakat dari mereka dan kita tahu, ana baru tadi subuh ana bahas ini di Komperta. Ana bahas masalah nerimo
apa namanya pemberian dari wong yang mayoritas hartonya kita yakini haram, maka dikatakan oleh ulama itu haram untuk kita terima. Haram untuk kita terima. Tahu gitu. Insya Allah halal Ustaz. Insya Allah. Pertama. Menjok kecil lemak nolak, Iya. menjok besar lah. Hanya ada lagi Ustaz. Ecek tak tahu bae, jangan bodoh gitu. Jadi tidak baca Nah, sudah. Kemudian yang kedua tadi apa? Tak puasa dia ni begawi Iya, berat. Begawi berat itu Mang Dayan. Memang dalam syariat ada alasan yang membolehkan wong itu tidak puasa. Boleh, ada alasannya. Salah satunya adalah dia tidak mampu untuk puasa. Tidak mampu untuk puasa, misalnya pekerjaannya berat. Pekerjaan berat ini kan terserah. Ya. Bagi anak berat Antum. belum tentu bagi antum. Ya. Kan apa relatif kan? Pekerjaan berat tuh. Tak jadi. Ada wong misalnya dia jadi kuli bagi dia enteng. Jadi kuli bangunan bagi dia enteng, tapi kalau dia kuli bangunan tuh disuruh naik becak berat. Kan relatif. Jadi intinya masing-masing berat atau tidaknya masing-masing. Nah, cuma tadi wong ni banyak salah, mentang-mentang aku besok nak begawi berat. Dari sekarang malam ni dia sudah niat nawaitu dak puasa besok lillahi taala. Ayo, sudah berniat. Nah, itu yang tak boleh. Kena gawe kat ni. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya pekerjaan berat bisa jadi alasan untuk dia tidak puasa. Ada catatannya. Pertama, dia malam harus niat aku besok puasa. Dia makan sahur. Subuh-subuh tak boleh makan, tak boleh minum. Dia begawi, tak boleh makan, tak boleh minum. Nah, begitu pas dia begawi tadi datang tak kuatnya. Haus, lapar. Kalau dia teruskan dia bakal sakit. Kalau dia teruskan dia bakal pingsan, baru batal. Nah, dengan catatan kalau dia batal, kaget dia kodok. Nah, pertanyaannya, kalau di Ramadan dia tidak puasa, dia kaget nak mengkodok, Ramadan lagi tak baca puasa, apalagi luar Ramadan. Tambah berat, remean puasa tu. Iya, sawal be kadang-kadang masih sarung. Nah, itulah jadi apa namanya? Minta maaf. Ini penting pertanyaan banyak wong yang salah paham. Wah, kebegawi berat, langsung bayar fidyah. Mbiem. Basing baik. Tidak boleh. Tanya YouTube Nah, lagi, Beb. Balik ke zakat lagi. Nah. yo. Cek. Ustaz umpamanya zakat fitrah yang dititipkan ke yayasan panti asuhan atau sejenisnya, boleh tak duitnya digunakan untuk kegiatan yayasan tersebut? Yo. Jadi sekali lagi yang lanjut tahu, Allah di dalam Al-Quran sudah menyebutkan siapa yang boleh berhak nerima zakat. Selain yang disebutkan oleh Allah, tak boleh. Ya, ngenjuk ke pondok pesantren tak boleh. Ngenjuk kepada panti asuhan tidak boleh. Kecuali kalau memang dionya tu fakir dan miskin. Itu boleh. Tapi kalau Tunjuk ke individu anak yatim. ke individunya. Iya. Bukan Panti ke asuhan, pantinya. bukan panti Badan. asuhannya, bukan badan hukumnya. Bukan badannya. Ngenjuk zakat ke masjid. Masjid untuk bangun masjid. Maka banyak. Tadi Beb lanjut lagi yang alasan tadi Beb. Apa dia? Alasan tak puasa tadi. Jadi Sudah dia tuh harus berniat dulu. iya, jadi kan kayak ini. Jadi wong banyak salah paham. Aku besok pakai berat, ganti fidyah be. Tak boleh itu. Nah, jadi kalau dia nak Iya. apa namanya? Boleh tak gara-gara bekerja berat aku tidak puasa? Bukan tidak puasa, membatalkan puasa yang boleh. Bukan tidak puasa, tapi dulu membatalkan puasa. Artinya dia wajib puasa dulu. Malam-malam dia niat, makan sahur. Pas pagi-pagi jangan ngopi. Ma, aku nak begawe. Mana kopinya? Kanji itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi dia sebab batal dia juga. puasa dulu. Kacau. Dia puasa dulu. Dia begawi, begitu naik becak, minta maaf, bukan nak kita ngecik ke orang tukang becak atau berkuli bangunan. Nah, sudah jam 12, panas tank gitu. Tolak tina-tina Baru dah lagi, nak nah, kuat lagi, bayang. dia batal ke puasa boleh. Ya. Tapi dengan catatan, kau batal hari ini, maka kaget kau kodok. Kalau niat pacak be, kan Sabtu Minggu tak bergawe mungkin kan. Itulah. Balik-balik ke Tapi niat. balik-balik ke sebagusnya macam saran anak juga ada yang punya kerjaannya itu meringankan yang untuk bekerja. Kadang-kadang kita kalau udah kuat Tahu istirahat ini aja gitu. dulu. Lebih banyak istirahatnya kan. Iya, tapi kan memang manusia kan macam-macam. Iya, Ustaz, Nah, lebih baik untuk Duit istirahat kadang kali saya. tidak kadang-kadang minta maaf sekarang ini apa namanya mungkin sudah dapat keringanan dari yang bosnya
Cuma ada sandian anak puasa. Iya, alasannya. Anak tadi pergi habis ngajar pagi-pagi, habis ngajar anak ke rumah sakit kan tadi, pagi-pagi sekitar jam 8. Nah, nyok tukang ojol online. Makan nih pempek pagi-pagi. Apa dengar? Ada yang komentar, Beb, di kemarin aku lupa Facebook apa YouTube. Nah ini katanya, Nah, mana? apa? Iya, Abe Pacak ngomong, belum pernah ngerasa ke pegawai berat. Ya. Nah, sekarang ini minta maaf. Namanya berat atau itulah anda ngomong berat atau tidak berat, berat atau tidak berat itu relatif masing-masing gitu. Masing-masing gitu. Dan yang sesuatu yang berat itu kalau imannya kuat ringan, tidak bakal ini. Oh minta maaf kalau apa banyak wong yang lebih berat lagi. Seperti sahabat dalam keadaan perang apapun masih kental apa tegar mereka puasa. Jauh-jauh, Beb. Ada kejaka baring, Beb. Hah? Bukan kerontong, banyak yang puasa. Iya. Tetangga tuh termasuk Aduh, kuli panggung. Kuli panggung. Iya. Tapi sebulan full dia udah. Iya. Dia puasa. Balik-balik ke niat. Kalau kita niat kuat, insya Allah Iya. tahan. Jangan jadi alasan sadar. Iya. Niat Ada tadi lagi ya. pertanyaan? Ada tak? Pertanyaan tak katik cuma nanya Ustaz yang pakai gamis hijau tuh Ustaz Cahyo bukan? Kalau dia salam kebaya Ustaz dari Azhari Ini Ustaz Casi. Imam ini. Ada lagi Nat. Ini belum nutup ya? Masih. Sekali lagi. Terakhir adik kakek Beb minta amalan untuk selama puasa apa bagusnya? Iya sudah. Ini apa nih? Ada pertanyaan, Kati? Udah ini jam Sudah. biasa dari Adam dan Miri minta doa ke emaknya. No. Amin. Maksud. Jamila binti Dewa semoga cepat ada rezeki. Tak bisa terasa bertanah ini sudah sejam ke setengah. hampir. tanah suci Mekah. Iya benar. Jadi amalan selama bulan puasa, kita nih masya Allah tidak terasa. Lah 15 harian. Iya lah. Jadi kalau Lang nengah wetir itu lah pakai ini. dia pakai gunung. Gunung. Iya, tadi lah gunung. Jadi kalau dengar pertanyaannya apa amalan Yang bagus. yang bagus untuk bulan puasa? Seakan-akan pertanyaan itu baru besok nak puasa. Nah, waktu kita buka utama Baru tuh, ya. Nah, ini kan tidak terasa memang hari cepat yang berlalu ya Allah. Jadi kalau amalan yang bagus untuk puasa tuh ya amalan, amal ke. Jangan nanya amalan. Amal ke. Kalau itu bagus. Puasa amal ke, salat sunnah amal ke, Tambah ke dia, Pak ngaji dia. amal ke, Wajib amal ke. sedekah amal ke. Jadi amalan yang paling bagus tuh yang diamal ke. Yang diamal ke. Nah, kira-kira apa itu? Ada amalan yang paling bagus Ustaz. Apa dia? Yang di kantong Amiawi itu keluar lah. Ada anak makinya anak akhir-akhir. Yang Hikmayat, terima kasih. Oke. Nah, alhamdulillah Macam Bicek kita sudah di penghujung waktu kita. Diskusi kelakar Ramadan kita yang sesi ketiga. Insya Allah kita masih ada kesempatan di minggu terakhir. Nah, minggu depan. Sekali lagi ya. Iya. Sekali lagi di hari Kamis, malam Jumat minggu depan, jam yang sama. Jaturi kalau tadi ada nak hitung-hitungan, boleh jaturi ke sini jam. Kalau nak mulai tarawih di sini juga jaturi. Terawih tadarus sama-sama. Ya, sampai tadarusan. Live Kalau sama-sama. live ini bercerita kita mulai jam 10 hampir sekitar setengah 11 lah. Nah, antara itulah selesainya tadarus. Siap. Ya. Jadi inilah dari kami. Kalau ada salah-salah kata, kami memohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini makin drone ini drone ada. Drone ini ada.